Hai, semoga masih pada setia ya dengan video-video dari kita. Kali ini saham yang akan kita analisa adalah saham PGAS. Saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar menganalisa. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang analisanya kurang oke, it's okay. Teman-teman bisa coba analisa sendiri ya. Silakan join Telegram kita di Wisdom Invest untuk request saham-saham lainnya. Kalau merasa video-video ini berguna untuk teman-teman, jangan lupa di-share kepada teman-teman lainnya. Yuk, mari kita cek saham chart dari Pegas ini. Chart yang saya pakai ini adalah chart dari Wisdom Invest. Jadi chart ini enak sekali, saya bisa akses langsung dari Telegram secara mobile, jadi lewat handphone aja. Saya nggak perlu buka laptop ataupun komputer, saya nggak perlu tarik-tarik garis lagi untuk analisa. Jadi tinggal ketikkan /win PGAS di handphone saya di Telegram, chart ini langsung keluar. Nah, sekarang saya akan ajarin gimana sih cara analisa dan cara membaca chart ini. Chart dari Pegas ini pernah saya bahas ya di video sebelumnya, yaitu tanggal 23 Juli. Nah, bagi teman-teman yang belum lihat video ini, bisa silahkan cek ke video yang di tanggal 23 Juli. Nah, mari kita mulai. Di sini adalah garis MA 200-nya. Saham yang berada di bawah garis MA 200 secara major dia masih downtrend. Lalu di sini ada segitiga hijau. Segitiga hijau itu adalah sinyal untuk entry. Sedangkan sinyal exitnya ada di segitiga merah. Seperti itu. Nah, kalau yang di sini adalah volume. Kalau yang kotak-kotak ini namanya indikator pixel. Dan yang paling bawah itu adalah momentum. Terakhir statusnya adalah di sebelah kiri ini ada statusnya ya, yaitu hold sebesar 5,6%. 5,6% ini artinya sudah profit sejak keluar segitiga hijaunya. Lalu indikatornya dari waktu kemarin itu ada segitiga pixelnya hijau 2 menjadi hijau 1 ya, agak menurun, tapi momentumnya bagus nih. Nih, momentumnya ada semakin biru tua dan semakin menanjak ya, ini artinya bagus. Nah, jadi saya tunjukin seperti apa sih yang bagus itu. Yang bagus itu kalau keluar sinyal segitiga hijau disertai pixelnya hijau semua, lalu momentumnya juga berwarna biru tua ya. Jadi kalau biru pixelnya warna merah-merah itu nggak oke. Momentumnya merah-merah itu juga tidak oke. Momentumnya semakin menanjak itu juga artinya semakin baik. Kalau kebalikannya berwarna merah dan semakin mendalam itu artinya kurang oke. Nah, momentum yang berwarna biru tua ini setelah dia semakin menanjak, suatu saat dia akan mulai menurun ke bawah dan berwarna biru tua. Artinya momentumnya sudah mulai melemah. Jadi kalau dia sudah mulai melemah, lalu mulai muncul segitiga segitiga merah, ininya mulai merah, apalagi muncul di bawahnya sini mulai merah, itu boleh exit dulu ya, boleh take profit dulu. Nah, kalau yang di sini yang berwarna hijau dan pink ini adalah channel trend. Jadi warna itu sebenarnya bisa dihiraukan arti warnanya, dan yang penting kita lihat dia itu sedang menanjak atau menurun. Seperti itu. Jadi kalau lagi menanjak itu artinya bagus ya, secara tren dia naik seperti itu. Nah, jadi kalau dari chart ini dia ada ini ada sektornya. Sektor ini adalah sektor sebetulnya di chart yang lain. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah mengakses di Telegram pernah melihat, kita ada yang perintahnya /SS. Itu kita untuk melihat sektoral ya. Bentuknya ada seperti ini di zona 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang main ke Telegram akan kita jelaskan di sana ya, di Telegram aja. Oke, mari kita cek chart selanjutnya.
Nah, kalau dari chart ini namanya /MS PGAS. Nah, ini fungsinya adalah untuk melihat support dan resistnya disertai dengan indikator volume, MACD, dan stokastik. Kalau secara tren udah terlihat lah ya, ini adalah uptrend ya. Ini bagus sekali, jadi si Pegas ini masih uptrend. Walaupun secara minor uptrendnya, jadi kalau secara major tadi kita lihat dia masih berada di bawah EMA 200, jadi secara major dia belum uptrend. Di tanggal ini di tanggal 23 Juli kalau nggak salah, waktu itu candlenya masih di sini ya, seperti itu saya ada bilang. Karena dia baru breakout, jadi kemungkinan dia akan konsolidasi dulu. Jadi kita lihat ini memang terlihat dia masih sideways dulu ya. Nih, saat dia berwarna hijau panjang, volumenya cukup, lalu selama koreksi dia memang sudah 3 hari membentuk lower high ya dan lower low. Nah, ini tapi volumenya kecil, jadi sebenarnya masih cukup oke. Ini juga ini dia rapat-rapat itu diakibatkan karena dia sideways. Jadi bagusnya memang dia harus membuka dan menanjak. Akan lebih baik kalau dia membuka dan menanjak. Ini juga ya, ini sudah mulai cross tapi masih tetap dia berada di area sideways-nya. Nah, kalau dari price action dari bentuk candlenya, mari kita lihat. Dia tidak boleh breakdown dari yang candle hijau ini ya. Kalau dia turun terus dan semakin ke bawah menuju ke sini, sebaiknya dia mantul. Akan lebih baik kalau dia mantul. Kalau dia nggak mantul dan membentuk ke bawah, itu kurang bagus ya. Jadi harus dipantau terus. Selama ini masih konsolidasi baik, dia membentuk lower high dan lower low. Ini high, ini lower high, lower high. Ini adalah low, di sini lower low-nya, di sini juga lower low-nya. Nah, ini nggak apa-apa selama dia tidak jebol si hijau ini. Kalau dia jebol di sana, mungkin dia akan menuju support selanjutnya, yaitu kita cari harga low candle-candle sebelahnya ya, di samping-sampingnya ya. Jadi bisa jadi dia ada di turun ke sini, lalu mungkin dia akan turun ke, sebentar, mari kita cek sebelah kirinya ini. Nah, di sini itu bisa menjadi level penting ya, level supportnya. Jadi itu tidak boleh jebol. Kalau misalnya dia sampai jebol di sana, dia berpotensi turun ke bawah. Harapannya adalah dia di sini harus mampu membentuk higher high lagi ya, membentuk higher high lagi dan testing resistnya. Selama dia belum jebol resist ini, artinya kemungkinan dia akan bermain-main dulu di sini. Saya ulang garisannya. Nih, seperti ini. Jadi dia mungkin akan konsolidasi dulu di sebelah sini. Dipantau lagi apakah indikatornya semakin membaik, akan mulai membuka dan menanjak. Stokastiknya apakah juga akan mulai menanjak. Nah, itu kita harus pantau lagi. Ini selama kalau dia mulai mendekati area bawah sini, mendekati area bawah sini, nah, dan tetap membentuk lower low, itu agak riskan ya, sudah mulai harus dipantau akankah dia jebol ke bawah atau dia akan mantul. Nah, kalau dia sampai jebol ke bawah, itu bisa take profit dulu. Kalau dari yang ini sih ini ya, area stop lossnya di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan garis win line sebagai stop lossnya, yaitu angkanya itu di 1188. Ini disebut garis win line. Jadi kalau mau mengamankan profitnya, wajib pasang stop loss supaya profit yang ada ini jangan hilang semua ya. Akan bagus kalau dia tidak menembus garis win line-nya. Kalau dia kembali naik ke atas itu oke. Kalau dia menembus ke bawah garis win line, itu akan semakin jelek dan dia akan muncul segitiga merah.
dan saatnya untuk take profit dulu. Seperti itu. Nah, ini jadi hati-hati ya. Jangan lupa pasang stop lossnya supaya profitnya tidak hilang. Bagi yang belum punya bagaimana? Bagi yang belum punya bisa dipantau aja apakah dia akan mantul di garis win line itu. Kalau dia mantul dan indikator yang membaik, boleh dipertimbangkan untuk cicil beli. Seperti itu. Nah, mari kita lihat ini chart yang ketiganya, yaitu perintahnya /ST PGAS. Chart ST ini adalah super trend, jadi dia ada dua garis. Garis biru itu menunjukkan dia uptrend, kalau garis merah itu menunjukkan dia downtrend. Kedua garis ini bisa juga dipakai sebagai support dan resist. Kalau dia biru garisnya, maka di sebelah kanan ini akan kelihatan biru ya, 1177, itu bisa digunakan sebagai stop lossnya. Stop lossnya di sana. Jadi kalau misalnya sampai dia turun ke area situ, kena stop lossnya, ya udah, artinya sudah cuan kita cukup segitu aja. Kalau dia nggak menyentuh, malah besok membentuk higher high, maka kita akan giring terus. Jadi selama dia belum menyentuh garis biru ini, kita akan giring terus. Di sini kelihatan ya, di sini mulai terlihat garis birunya, lalu sampai sekarang masih di hold. Kalau kena garis birunya maka akan take profit. Jadi garis ini mudah banget karena dia trend follower, jadi kita cukup lihat garisnya aja. Kalau dia berwarna merah kita jangan entry dulu, kalau dia berwarna biru kita entry dan digiring aja terus. Tinggal pasang stop lossnya. Selama belum kena stop loss, kita tetap akan hold saham itu. Seperti itu ya. Kalau garis yang ini sama seperti di depan, yaitu MA 200-nya. Oke, saya ambil kesimpulannya. Jadi sinyal segitiga hijaunya, sinyal entry-nya sudah muncul, yaitu sejak di garis yang ini, sejak di candle yang itu, sesuai dengan chart win ya. Dan kalau yang sudah entry, jangan lupa pasang stop loss-nya. Kalau yang belum punya bagaimana? Yang belum punya dipantau dulu, karena dia 3 hari ini membentuk lower low. Jadi kalau dia berhasil membentuk higher high lagi, boleh dipertimbangkan untuk cicil masuk. Oke, jangan lupa pantau indeksnya ya, IHSG-nya, karena IHSG-nya lagi galau banget. Oke, kalau teman-teman suka video-video ini, jangan lupa silakan join Telegram kita di Wisdom Invest untuk request saham lainnya, dan jangan lupa di-share juga kepada teman-teman lainnya supaya temannya juga bisa ikutan belajar. Silakan like dan subscribe YouTube kami juga di Instagram dengan nama yang sama ya, Wisdom Invest. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Thank you.